Orang itu kalau ditagih hutang atau ditegur itu masih ya besok saya bayar. Ditagih lagi kayak gak percaya, wawahi besok saya bayar. Jadi kata wawahi itu mesti menunjukkan emosi, tersinggung, sumpah. Sehingga suatu saat ada seorang khotib ini ngendikan, Fawarabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqum mislama annakum tantikun. Demi Tuhannya langit dan bumi. Itu si Bedui, ada orang Arabi, orang desa. Langsung menyelasi Pak Khotib tadi. Pak Khotib, mangdalladzi akhdhafal jalil hatta alja'ahu ilal yamin. Siapa yang bikin murka Allah sehingga Allah terpaksa sumpah. Semenjak itu jadi ilmu, kalau Allah memulai redaksi dengan sumpah, dengan qasam, pasti Allah tersinggung. Jika lafat-lafat yang dimulai wan naziati gharqa atau dimulai wasamsi wa duhaha, mesti terusannya itu Allah agak marah. Karena di mana-mana orang sumpah itu menjelaskan sama yang agak tidak percaya. Itu dzauqul arabi, itu adzauqus salim. Nah, begitu seterusnya. Kemudian masalah wasfiyah ismiyah. Saya dulu sering debat sama Profesor Zaini. Kan misalnya kiai-kiai di Jawa umumnya kalau maknani min alaq itu segumpal darah. Lalu orang-orang yang nekuni embriologi itu tidak pernah ada segumpal darah. Kalau segumpal darah malah jadi kluron, macam-macam. Katanya Quran itu mesti benar, ini ada segumpal darah. Kata saya segumpal darah itu bahasa Indonesia, Quran itu bahasa Arab, tidak akan ada itu di Quran, kata saya. Tapi ada yang bilang segumpal darah, ya tetap aja itu enggak Quran. Yang Qurannya min alaqin, segumpal darah itu bahasa Indonesia, Quran tidak ada yang bahasa Indonesia, kata saya. Nah, tapi itu bisa dianalisis pakai balaghah atau pakai teori madatul kalimah. Min alaqin itu dari kata alika ya'liku alaqon, sesuatu yang menempel. Jadi kalau di proses embriologi misalnya ada apa yang menempel dalam ilmu itu, yaitu yang jadi rahim, jadi anak. Atau pakai ilmu balaghah, min alaqin tetap maknanya segumpal darah, tapi maknanya itu tangkis atau tahkir. Manusia itu sombong. Padahal materinya sama yang sekarang jadi sama dengan materi yang sekarang jadi segumpal darah. Yaitu kita yang seperti ini materinya ya sperma, segumpal darah yang seperti itu juga materinya sperma. Kok kamu sombong? Materi kamu sama dengan materi min alaqin. Itu persis dengan adatul Arab kalau sedang mencibir orang yang sombong. Itu kalau orang Arab bilang antal ladzi kharajta min makhrajil bauli marratan, kata orang Arab. Kamu adalah manusia yang keluar dari jalannya kencing 2 kali. Keluar dari penis laki ya lewat jalur kencing, keluar dari ibunya juga lewat jalur kencing. Supaya orang nggak sombong itu orang Arab bilang antal ladzi kharajta min makhrajil bauli marratan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berkah yang dirahmati Allah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kelancaran dalam menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Kali ini Golek Berkah Ilmu persembahkan ceramah Gus Baha dalam kajiannya membahas tentang ilmu hakikat tingkat tinggi yang saya beri judul Dari Sinilah Proses Kita Berasal. Apakah kita masih sombong? Serta penjelasan Gus Baha ketika ditanya ahli embriologi. Semoga petikan ceramah dari Kiai Haji Ahmad Baudin Nur Salim berguna bagi kita semua dan menambahkan iman kita serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambahkan pahala kita. Amin ya rabbal alamin. Selamat menyaksikan dan mari kita ngaji bersama. Di dalam ilmu tafsir diantaranya itu dikenal namanya tanazzulatul maulah. Allah itu menurunkan martabatnya. Allah sebagai Tuhan tentu tidak pernah menghutang kita, tidak pernah merasa dikasih karena semuanya itu milik Allah. Tapi Allah untuk memotivasi orang amal itu ngendikan Allah mangdalladzi yuqridu waha qardan hasana. Siapa yang mau menghutangi saya? Allah itu tentu tidak butuh hutang kita karena kan semua milik kita itu milik Allah. Tapi supaya orang termotivasi amal, merasa superior, merasa heroik, saya mau menghutangi Allah, saya mau menolong Allah. Padahal Allah huwan nasir, Allah ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi Allah mengistilahkan dirinya intan suruwaha, jika kalian menolong Allah. Wahal yahtaju ilan nasri, tentu tidak, Allah tidak butuh pertolongan kita, tapi itu tanazzulan. Allah yang Tuhan saja menurunkan derajatnya untuk komunikasi dengan manusia. Artinya kalau saya makomnya sudah fana kenal Allah, saya juga ikhlas turun derajat kenal rektor gitu. Jadi itu insya Allah tidak masalah gitu. Dan sampean pernah dengar ilmu hakikat memang gitu.
Jadi saya ini memang sudah sering cerita ke Pak Fajar, Pak Sadeli, Pak Junaid. Saya ini sudah daftar ingin jadi resi lah. Saya sudah nggak pernah keluar-keluar. Saya di rumah ngaji. Saya ngaji kalau ngaji terus ya. Saya belum pernah nggak ngaji. Satu hari minimal ngaji 4 kali. Ngaji fikih yang saya sering itu fikih. Karena Mbah Bahasa memang ahli usul fikih. Dulu pertama Profesor Zaini melibatkan saya ini cerita ke Mas Majdi itu gara-gara beliau itu profesornya itu sastra, adab. Di Al-Azhar itu adab. Iya, Zaini. Orang tua rektor. Nah, karena jurusannya ada, beliau memang pakarnya kalau menghaluskan bahasa. Tapi masalahnya di Quran kan banyak fikih juga, dan beliau cari ahli fikih. Singkat cerita, entah gimana ceritanya Allah yang mempertemukan ketemu saya. Nah, kenapa kita butuh fikih, tidak sekedar kesusastraan atau ilmu adab? Karena ada tafsir atau fikih dalam Quran yang mau tidak mau harus difikihkan. Misalnya begini. Wa antasma'u bainal ukhtain. Kamu tidak boleh menikahi sekaligus mbak dan adiknya atau adiknya dan mbaknya. Jika Anda berpikir Quran itu hanya Quran, maka berarti apa boleh menikahi misalnya Sri dengan buliknya, Sri dengan budenya. Padahal tidak boleh juga. Tapi faktanya Quran hanya ngendikan wa antasma'u bainal ukhtain. Sebab itu zaman Rasulullah SAW sugeng itu nambahi wala binal mar'ati wa ammatiha wala binal mar'ati wa kholatiha. Juga tidak boleh menikahi Sri dan budenya atau Sri dan buliknya. Dan kebetulan Nabi itu tidak menambahkan wala binal mar'ati wa jaddatiha. Karena kayaknya itu nggak usah dilarang ya, sudah lucu aja gitu. Masa kamu nikahi perempuan umur 17 terus minat mbahnya umur 70. Lah itu kalau sampai butuh dilarang ya Anda perlu berobat itu. Tapi kalau bule kan kadang masih menarik. Orang-orang kayak gini itu misalnya nikah umur 17, bulenya cantik umur 30, minat enggak? Jadi artinya butuh dilarang untuk tidak minat itu butuh dilarang gitu. Tapi kalau mbah ngono kok ditakok. Nah, ngono kok ditakok. Ini pakarnya. Ini tetangga saya orang Bojonegoro, dulu benderanya Profesor ini juga. Artinya andai kan tidak ada usul fikih ini mimbabi itlaqil ba'di wa iradatil qul. Meskipun usul fikih itu yang menginduk ilmu balaghah, ilmu ini itu. Jadi Allah menyebut bainal ukhtain artinya diganti bainal mahromain. Jadi ukhtain itu ibaratun atau itlaqul ba'di, yaitu ukhtain mewakili kata mahromain. Dua perempuan yang punya hubungan mahram tidak boleh dinikah bersamaan untuk orang-orang yang poligami. Ini penting supaya semua tafsir juga gitu, lafat-lafat yang ada mahdhufnya itu kita jaga, baik itu secara keilmuan maupun secara fikih. Keilmuan misalnya begini, orang yang dilaknati Allah mal'anahu wa ghadiba alaihi, di antaranya diteruskan wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat tauhid. Lalu misalnya secara penelitian tidak pernah ada makhluk manusia yang dulu jadi kera. Tapi melihat ayat itu seakan-akan itu pernah ada periode atau kejadian di mana manusia itu dirubah jadi kera. Wa ja'ala minhumul qiradata. Mau tidak mau kita butuh perangkat ilmu lain yang namanya balaghah. Itu orang Jawa, itu kalau dilangkai kakinya itu hanya bilang kayak kera. Orang nggak sopan tuh katanya kayak kera. Tapi kalau dilangkai kepalanya langsung oh dasar ketek itu, dasar kera. Artinya dalam ilmu tasbih, kalau kemiripannya itu biasa itu masih disebut ka seperti. Tapi kalau mirip banget perilakunya itu kafnya dibuang. Sehingga orang yang tuli banget terhadap kebenaran Allah bilang summum bukmun umyun. Orang kafir itu summun, tuli misalnya. Bukmun ada bisu. Padahal faktanya mereka bisa mendengar, bisa ngomong, bisa bicara. Tapi saking tidak pernahnya mau mendengar kebenaran, di redaksinya summun, bukan kasumi tapi summun. Begitu juga di bab madah memuji. Kalau orang agak ganteng, mungkin saya kalau muji Mas Masdi hanya kalkomar, muji Pak Rektor paling ya kalkomar. Tapi kalau muji Nabi langsung komarun, anta samsun, anta bedrun, karena gantengnya kelewat, sehingga kaf tasbih seperti itu dibuang. Nah, andai kan tidak ada fakta manusia itu pernah dirubah jadi kera di era itu, andai kan itu nggak ada, kita sendiri juga nggak tahu. Kita masih bisa menganalisis dengan teori balaghah tadi. Wa ja'ala minhumul qiradata ekal qiradah. Mereka atau mislal qirodah, mereka dijadikan Allah laksana kera, tidak berakhlak, tidak beretika, tidak bermoral.
Ini pentingnya ilmu balaghah, sehingga kita tidak perlu mengharuskan orang berkeyakinan dulu itu pernah ada orang manusia dirubah jadi apa? Kerang. Nah misalnya ada yang berkeyakinan atau berpendapat memang itu pernah nyata, itu ngendikannya Rasulullah, kemudian itu dihilangkan, hanya hidup 3 hari kemudian hilang sehingga nggak punya turunan. Jadi pilihan-pilihan dalam tafsir itu, 1 tentu riwayat, 2 itu analisis balaghah. Nah analisis fikih itu tidak kalah penting, karena konstruksi Quran itu ada fikih yang sudah mapan, seorang lagi ada fikih yang sudah mapan. Ketika Nabi Lut itu menyesali kaumnya itu lesbi dan gay, kelainan seksual, itu Nabi Lut ngendikan haula ibanati hunna adharu lakum, kalau kamu ingin menyalurkan kebutuhan biologis Anda, ini ada anak-anak putri kami, hunna adharu lakum, itu lebih suci bagi kalian. Tentu fikih itu sudah mapan, maknanya dinikahi dulu dengan proses nikah yang sah. Nah barokahnya fikih yang mapan ini, Allah tidak cerita tafasilul umur, tidak cerita detail-detailnya, sehingga salah sekali kalau kita sering bilang kita hanya kembali ke Quran. Itu tidak bisa, karena Quran juga tidak berdiri sendiri dengan makna yang sebenarnya, karena turun itu ada asbabun nuzul. Ini yang terakhir supaya ngasih pekerjaan, kan jauh-jauh dari NTB ya kan, bisa dimanfaatkan secara baik dan benar. Saya ini saya bulbel. Nah enggak, ini bukan hujan, tapi memang betul harus begitu memang. Mau tidak mau. Sumpah misalnya, orang itu kalau ditagih hutang atau ditegur itu masih ya besok saya bayar, ditagih lagi kayak gak percaya, wawahi besok saya bayar. Jadi kata wawahi itu mesti menunjukkan emosi, tersinggung, sumpah. Sehingga suatu saat ada seorang khotib ini ngendikan, fawarabbis sama'i wal ardi innahu la haqqum mislama annakum tantikun, demi Tuhannya langit dan bumi. Itu si bedui, ada orang Arabi, orang desa, langsung menyelasi Pak Khotib tadi. Pak Khotib, mangdalladzi akhdhafal jalil hatta alja'ahu ilal yamin, siapa yang bikin murka Allah sehingga Allah terpaksa sumpah. Semenjak itu jadi ilmu, kalau Allah memulai redaksi dengan sumpah, dengan qasam, pasti Allah tersinggung. Jika lafat-lafat yang dimulai wanaziati khorqa atau dimulai wasamsi watuhaha, mesti terusannya itu Allah agak marah, karena dimana-mana orang sumpah itu menjelaskan sama yang agak tidak percaya. Itu dzauqul arabi, itu adzauqus salim. Nah begitu seterusnya. Kemudian masalah wasfiyah ismiyah, saya dulu sering debat sama Profesor Zaini. Kan misalnya kiai-kiai di Jawa umumnya kalau maknani min alakin itu segumpal darah. Lalu orang-orang yang nekuni embriologi itu tidak pernah ada segumpal darah, kalau segumpal darah malah jadi kluron, macam-macam. Katanya Quran itu mesti benar, ini ada segumpal darah. Kata saya segumpal darah itu bahasa Indonesia, Quran itu bahasa Arab, tidak akan ada itu di Quran, kata saya. Tapi ada yang bilang segumpal darah, ya tetap aja itu nggak Quran. Yang Qurannya min alakin, segumpal darah itu bahasa Indonesia, Quran tidak ada yang bahasa Indonesia, kata saya. Nah tapi itu bisa dianalisis pakai balaghah atau pakai teori madatul kalimah. Min alakin itu dari kata aliko ya'liko alakon, sesuatu yang menempel. Jadi kalau di proses embriologi misalnya ada apa yang menempel dalam ilmu itu, yaitu yang jadi rahim, jadi anak. Atau pakai ilmu balaghah, min alakin tetap maknanya segumpal darah, tapi maknanya itu tangkis atau tahkir. Manusia itu sombong, padahal materinya sama yang sekarang jadi sama dengan materi yang sekarang jadi segumpal darah, yaitu kita yang seperti ini materinya ya sperma, segumpal darah yang seperti itu juga materinya sperma. Kok kamu sombong, materi kamu sama dengan materi min alakin. Itu persis dengan adatul Arab kalau sedang mencibir orang yang sombong. Itu kalau orang Arab bilang antal ladzi kharajta min makhrajil bauli marratan, kata orang Arab. Kamu adalah manusia yang keluar dari jalannya kencing 2 kali. Keluar dari penis lelaki ya lewat jalur kencing, keluar dari ibunya juga lewat jalur kencing. Supaya orang nggak sombong itu orang Arab bilang antal ladzi kharajta min makhrajil bauli marratan. Nah, min alakin itu dalam konteks itu, karena begitu angkuhnya Abu Jahal, begitu angkuhnya kafir-kafir Quraisy, sampai diingatkan Allah ulang, kamu ini materinya min alakin, sejenis itu mbok yo jangan yatuho. Buktinya terusannya ayat kalla innal insana layatgha, manusia itu sungguh angkuh. Nggih niki pun deal nggih, jenengan harus sepakat, saya ini Sohibul Bait sama Pak Warsono sama Pak Rektor, ini tamu yang diundang untuk ceramah tafsir. Kalau ndak berarti asawaha wa rasulah. Nggih monggo Mas di sini. Mohon sing suwi. Alhamdulillahirabbil alamin.
Semoga ceramah yang disampaikan Kiai Haji Ahmad Baudin Nur Salim bermanfaat bagi kita semua, serta menambahkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menambahkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin penting yang saya petik dari ceramah beliau kali ini ialah, jika Allah sudah memulai redaksi dengan sumpah, pasti Allah tersinggung, sehingga lafaz-lafaz yang dimulai seperti wasyamsi wa duhaha, pasti lanjutannya surat itu pasti Allah agak marah. Begitu juga Gus Baha menerangkan tentang segumpal darah yang ada di rahim seorang ibu. Dari situlah kita prosesnya menjadi manusia. Manusia itu sombong, padahal materinya sama yang sekarang jadi segumpal darah. Jadi kita yang seperti ini materinya dari sperma, dan segumpal darah yang seperti itu materinya juga dari sperma. Kok kamu sombong? Sedangkan materi kalian semua dari min alaq. Itu persis dengan adatul Arab. Kalau sedang mencibir orang yang sombong, mereka berkata, kamu adalah manusia yang keluar dari jalannya kencing 2 kali. Keluar dari jalur ayah, dari jalur kencing. Keluar dari jalur ibu, juga dari jalur kencing. Dan masih banyak lagi ilmu yang Gus Baha sampaikan kepada kita. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.